Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel saya Resti Official. Sebelumnya saya mengucap syukur dan terima kasih terhadap teman-teman serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa sudah melindungi saya dan menuntun langkah kaki saya bisa memberikan informasi seperti ini lagi dan bisa berbagi terhadap teman-teman agar teman-teman dapat atau mendapatkan ilmu pengetahuan dari saya juga. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas masalah suka duka di saat kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit. Karena kita sudah tahu bahwasannya untuk menjadi seorang prajurit TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut maupun Angkatan Udara itu tidak mudah, itu bukan suatu hal yang mudah. Semua itu butuh proses perjuangan yang sangat tinggi dan memiliki potensi yang maksimal. Nah, pada dasarnya untuk jadi seorang prajurit bukan suatu hal yang mudah. Nah teman-teman, di sini saya akan berbagi terhadap teman-teman mengenai masalah suka dan duka yang saya hadapi serta teman-teman saya hadapi di saat mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, terutama saya pribadi ya. Jadi pada saat itu di tahun 2020 saya mencalonkan diri menjadi seorang prajurit beserta teman-teman saya. Banyak sekali kendala yang harus kami hadapi, banyak sekali suka dan duka yang kami hadapi. Mulai dari administrasi persiapan, mulai dari tesan fisik, mulai dari kesiapan untuk tes psikologi, pokoknya banyak sekali yang harus kami hadapi. Nah, jadi pada saat itu kami memiliki keterbatasan, yaitu keterbatasan ekonomi. Jadi apa yang kami lakukan di saat itu, yang kami lakukan pada saat itu adalah mengkorbankan orang tua lah. Istilahnya dalam arti orang tua yang bertanggung jawabkan semuanya. Jika tidak ada persetujuan dari orang tua, maka mungkin saya tidak akan bisa membuat konten seperti ini. Karena saya membuat konten seperti ini karena menurut pengalaman saya pribadi teman-teman. Bukan berarti saya buat konten seperti ini hanya asal-asalan, hanya sepengetahuan saya. Bukan, tapi karena memang saya itu pernah berpengalaman seperti itu. Nah, jadi di kesempatan yang baik ini saya harap teman-teman bisa mendengarkan. Pasti teman-teman merasakan nanti dan bahkan mungkin bisa lebih pahit yang seperti saya rasakan. Nah, masalah pertama itu mengenai administrasi. Saya harap teman-teman bisa mencek ulang administrasi teman-teman, bisa untuk ditelitikan lagi, bisa untuk lebih fokus lagi untuk mempersiapkannya. Karena yang pertama itu administrasi itu sangat susah untuk dipersiapkan. Nah, apa sih yang membuat kita susah di saat administrasi? Jadi suka duka saya pribadi di saat itu, di saat saya mengikuti tes, suka dukanya pada saat itu adalah masalah di rapot SD. Jadi pada saat itu saya itu sekolahnya di kampung saya, kampung halaman Nusa Tenggara Timur. Dari kelas 1 sampai kelas 4. Nah, di kelas 1 kelas 4 itu saya itu harus pulang kampung lagi gitu. Harus pulang kampung lagi, harus harus dilegalisir lah oleh pihak sekolah. Harus dilegalisir, pokoknya banyak lah yang diperjuangkan di rapot itu. Apalagi anak-anak yang pindahan, saya harap bagi yang pindahannya jauh, tolong dipersiapkan sudah dari awal. Contohnya saya kan dari Nusa Tenggara Timur, terus saya pindahnya di Kalimantan Timur. Nah, otomatis di saat saya mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, saya harus ke Nusa Tenggara Timur lagi. Untuk apa? Untuk mengurus semua data saya di sana, mulai dari tanda tangan kepala sekolah dan bahkan untuk legalisir tersendiri ya, karena itu kan butuh dari kepala sekolah. Dan bahkan kalau kita mencari kepala sekolah, siapa tahu dia sudah pindah nih, karena saya sudah lama kan, saya sudah lulusan SMA, siapa tahu kepala sekolahnya itu pindahnya jauh. Dan bahkan saya berpikir waktu itu, siapa tahu kepala sekolah saya ini sudah tidak ada gitu kan, sudah tidak ada, sudah entah kemana lah dia gitu kan. Jadi kita harus mencari gitu, wah di mana dia ini, di mana, seperti apa, pokoknya pusing sekali ya kan. Yang kedua adalah masalah mengenai umur. Ya teman-teman, kita itu harus memprediksikan umur kita seperti apa, harus lihat. Nah, jadi pada saat itu ada teman saya yang mengikuti tes sama seperti saya. Waktu itu dia itu kendalanya di umur. Kita sudah pamit, pokoknya kita semua sudah pamit dari rumah, minta doa, dukungan, pokoknya tangis yang keluar itu sudah ada ya kan.
Pokoknya suka dan duka sudah ada. Ternyata pas sampai di tempat tujuan di Kodam, pada saat itu umurnya dia kurang 2 bulan. Ya, kurang 2 bulan. Pada saat itu dia kurang 2 bulan umurnya. Akhirnya dia dipulangkan lagi dan akan ikut tes di tahun 2021 yang akan datang ini, ya kan, tepatnya di bulan Agustus lah. Jadi di situ juga saya sudah menasihatin dia untuk mempersiapkan semuanya agar tidak ada kendala-kendala lagi. Ya, udah itu masalah domisili. Nah, ini masalah domisili ini sangat penting sih menurut saya. Karena kenapa masalah domisili? Karena pada saat kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, domisili itu sangat penting, terutama bagi kamu para calon prajurit yang baru pindah. Nah, jadi gini, masalah mengenai domisili. Jadi ada teman saya ya yang mengikuti tes waktu itu. Jadi dia itu baru berapa bulan pindah dari kampung halamannya. Dia pindah, terus pindah domisili, dan waktu itu masih ada kendala di bagian KTP. Di KTP-nya itu dia harus pindah domisilinya ke Kalimantan Timur. Kenapa dia harus pindah? Karena dia ingin mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, ya kan. Dan domisili waktu itu juga pokoknya harus benar-benar deal lah. Intinya ceritanya gini, domisili kita itu di saat kita mencalonkan diri menjadi seorang prajurit harus 3 tahun loh teman-teman ya. Asal teman-teman tahu, harus 3 tahun berada di provinsi tersebut. Contohnya saya nih dari Nusa Tenggara Timur. Dari Nusa Tenggara Timur saya itu baru pindahan 2 bulan atau 3 bulan. Ternyata di saat kita itu mencalonkan diri menjadi seorang prajurit, domisili itu sangat penting. Pindahan tahun berapa, bulan berapa, itu nanti dicek semua. Pokoknya disitulah yang mempermasalahkan juga, rumit juga. Jadi waktu itu teman saya mengundurkan diri karena dia sudah tahu pasti dia tidak lolos gitu karena masalah domisili tersebut. Terus yang ketiga waktu itu masalah mengenai postur, kalau tidak salah teman-teman. Postur, di saat teman-teman tidak mengetahui postur teman-teman, saya harap bisa dicek kembali, bisa diteliti kembali. Karena saya kemarin itu kecewanya di situ di bagian postur ya. Di bagian postur, karena saya pertama kali itu mengikuti tes. Karena pada saat itu memang Mbak Binsa saya mengatakan, ya tinggi badan kamu ini sudah pas, sudah cocok gitu kan. Sudah cocok. Nah, padahal belum dicocokkan, belum cocok. Pas saya sudah sampai di tempat, ternyata saya diusir gitu. Diusir gimana? Diusir pokoknya tinggi kamu nih kurang. Tinggi kamu ini kalau di Bintara ini nggak bisa. Kamu ikut tahun depan aja gitu kan. Jadi apa daya gitu kan. Sudah mempersiapkan semuanya, mulai dari administrasi, mulai dari apa gitu kan. Pokoknya kecewanya itu minta ampun. Pokoknya sudah rasanya mau marah gitu, mau gimana gitu kan. Tapi udahlah, mungkin nasib berkata lain gitu kan, mungkin bukan jalan saya. Jadi saya langsung pulang lagi, balik lagi. Dan lebih kecewanya lagi, semuanya waktu itu dipulangkan dikarenakan untuk persiapan ditunda gitu. Ditunda karena situasi COVID makin parah. Apalagi waktu tahun 2020, para CASIS itu ada kejadian di Jawa kalau tidak salah, tidak tahu di Jawa mana ya, yang para calon siswa itu kena COVID semua ya, kena virus corona semua lah gitu kan. Jadi ya disitulah waktu itu ditunda semuanya, jadi keberangkatan kita pokoknya ditunda-tunda semuanya. Untuk kendala-kendala yang lain ya itulah masalah bagian administrasi tadi. Administrasi sudah itu, ini yang terakhir sih menurut saya itu ini sangat penting juga, masalah mengenai kesehatan. Kesehatan itu hal yang paling penting juga teman-teman, karena kesehatan itu pemeriksaan paling awal, terutama bagi teman-teman yang memiliki kendala, gejala yang kecil-kecil lah, contohnya varises, amandel. Kita kan tidak tahu itu kan penyakit yang tidak kita ketahui gitu kan, contohnya amandel gitu, itu kan penyakit dalam. Tanpa kita sadari, pas kita sudah mengikuti tes, karena sudah terlanjur masuk tes, akhirnya pas dicek kita itu kena amandel gitu. Nah disitulah waktu itu teman saya gagal gara-gara di amandel situ teman-teman. Jadi bagi teman-teman, saya harap semangat, fokus, dan sehat terus. Salam komando.